Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Kita masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Lista dan juga Dr. Pusan, masih membahas mengenai tema kita yaitu cegah penyakit jantung koroner sejak dini. Ini masih banyak ternyata dok yang perlu kita bahas mengenai penyakit jantung koroner ini. Kita lanjut lagi ke dok ya. Oke. Dr. Pusan. Ini pertolongan pertama lagi dok ya. Ya, kalau tadi kita ngomongin tentang risiko dan bagaimana cara mencegahnya ya. Sekarang kita ngomongin tentang pertolongan pertama pada penyakit jantung koroner. Ini berarti dilakukan bukan dalam kondisi di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ya, misalnya di lapangan atau mungkin di sekolah ya. Misalnya kita lagi pergi ke tempat umum, kemudian ada orang tiba-tiba nyeri dada, tiba-tiba jatuh. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membantu? Yang pertama ada tirah baring, posisi setengah duduk dengan bantal tinggi. Jadi tubuh bagian atasnya lebih tinggi 20-30 derajat ya. Jadi teman-teman boleh nggak orang yang pingsan ya tiba-tiba jatuh dikerumunin. Biasanya dikerumunin kan? Biasanya kayak panik. Heboh dong masyarakat iya, langsung heboh. bikin lingkaran. Iya benar, heboh, panik, langsung mengerumuni orang yang pingsan. Itu sebenarnya tidak boleh ya, karena ya itu tadi pasokan oksigennya sudah kurang, mungkin ada riwayat penyakit jantung, karena kita nggak pernah tahu pasien atau orang-orang yang tiba-tiba jatuh tadi ada riwayat sakit apa. Ya, memang belum tentu jantung, memang belum tentu penyakit jantung, tetapi cobalah untuk membantu dengan cara tidak mengerumuni pasien tersebut, karena nanti pasokan oksigennya juga akan berkurang, rebutan ya. Jadi biarkan, maksudnya 1, 2 atau 3 orang cukup untuk menolong. 1 orang harus menghubungi fasilitas kesehatan ataupun mempersiapkan mobil, mempersiapkan kendaraan untuk bisa mengirim pasien tersebut. Jadi kalau ada orang pingsan harus langsung dilakukan tindakan yang pasti gitu. Ada orang 1 menghubungi fasilitas kesehatan, 1 berusaha untuk menyadarkan si pasiennya dengan cara menyandarkan, kemudian mungkin kalau dia lemas itu bisa dikasih air gula dan lain-lain. Bisa ditanyakan juga penyakit bawaan ataupun penyakit yang diderita oleh pasien sebelumnya ya. Jadi membantu. Nah, ini juga sering dilakukan untuk coba dipaksa sadar begitu. Dipaksa sadar maksudnya dipaksa untuk buka matanya. Sebenarnya itu memang benar untuk dibukakan matanya, dipanggil-panggil namanya, itu memang benar. Tetapi ada metode khusus yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang umum, tapi dengan orang-orang yang sudah melakukan pelatihan begitu. Jadi tidak sembarang orang. Nanti ada metode khusus bagaimana cara kita untuk menyadarkan seseorang dengan respon atau rangsang, selain rangsang suara itu juga rangsang nyeri ya. Jadi untuk pertolongannya cukup dipanggil. Kalau memang dia tidak bisa membuka mata, boleh diraba nadi atau arterinya. Kalau memang tidak teraba, biasanya kita lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Cuma itu biasanya tidak umum ya, tidak umum dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kalau memang tidak punya kemampuan, tidak punya basic untuk melakukan pertolongan seperti itu, boleh langsung kirimkan ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Dok, kalau masalah pingsan ya dok, yang di masyarakat paling sering dok ya, itu kan langsung dikasih minum. Apakah boleh dok pada saat posisinya mungkin berbaring seperti itu, langsung dikasih minum itu boleh nggak sih? Nggak boleh ya, karena jadi kan saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita itu kan dia depan belakang posisinya. Kalau kita posisi berbaring, terus kita kasih air minum, sedangkan orang tersebut tidak ada respon menelan, tidak ada rangsang menelan, refleks menelan, bisa saja nanti aliran airnya itu ke pernafasan hingga bisa tersedak. Meninggalnya bukan karena pingsan, tetapi karena diberikan air minum tadi dok ya? Iya, gitu. Jadi kalau memang tidak mengerti atau misalnya tidak punya basic untuk pertolongan pertama, bisa menolong dengan cara
hubungi ambulans atau siapkan mobil untuk dibawa pasiennya ya. Begitu. Nah, ini tadi pencegahan sebenarnya kita sudah bahas sedikit. Intinya adalah lifestyle atau gaya hidup ya. Ya, yang pertama ada istilahnya itu cerdik, teman-teman. Cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan itu dari tensi ya, tekanan darah, kemudian tadi yang basic kolesterol, asam urat, gula darah, itu untuk melihat apakah ada kelainan nih di dalam tubuh kita, sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Kalau kayak demam mungkin kita bisa rasain ya, tapi kalau penyakit jantung, gejala awal penyakit jantung, kolesterol mungkin kita nggak kerasa. Makanya dia disebut sebagai silent killer, pembunuh silent diem ya, pembunuh ya, diam-diam membunuh begitu, karena tidak ada gejala yang dirasakan. Jadi boleh untuk cek secara berkala. Jadi dengan begitu kita tuh lebih baik tadi dok ya, cek Ya. kesehatan secara rutin berkala, karena memang kalau kita nanti tiba-tiba penyakit tadi itu silent tadi dok ya, diam-diam menghancurkan tadi, ternyata Iya, sangat berbahaya benar. sekali dok ya. Kita akan bahas lagi mengenai penyakit jantung ini dok. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito.